Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pada video kali ini, saya akan melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, perkenalkan saya Trias Akmalia, calon guru penggerak Angkatan 9 asal SMK Negeri 7 Ambon, Maluku. Pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin dalam pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya? Setelah mempelajari modul pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, saya mengalami banyak perubahan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Saya menjadi lebih mengetahui tentang 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dikembangkan dalam pembelajaran, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seiring dengan perubahan pengetahuan, keterampilan saya pun meningkat. Saya menjadi lebih mampu memanage diri berdasarkan kompetensi kesadaran diri, membangun kesadaran sosial, menjalin relasi yang lebih baik, dan mempertimbangkan keputusan yang akan diambil agar dapat dipertanggungjawabkan. Saya pun menjadi lebih terbuka terhadap segala sesuatu yang terjadi di luar diri saya. Saya mampu menyikapi semua hal dengan lebih positif. Kaitan pendidikan sosial dan emosional dengan modul-modul sebelumnya antara lain, dengan modul 1.1, salah satu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah agar anak dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka dengan PSE yang konsen untuk meningkatkan KSE dalam pembelajaran, baik di kelas maupun di sekolah, anak akan mampu mencapai kemerdekaan dirinya untuk kemudian lahir dan bertumbuh dalam kebahagiaan pribadi yang merdeka. Dengan modul 1.2, PSE merupakan usaha kolaboratif baik itu oleh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di sekolah, dan guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran harus mampu meningkatkan KSE pada anak sehingga akan terwujud kepemimpinan murid. Hal ini sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan dengan modul 1.3, PSE akan sangat relevan untuk mencapai visi guru penggerak. Karena dengan KSE yang baik, seorang anak akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang tangguh dan berprofil pelajar Pancasila. Dengan modul 1.4, untuk mengembangkan KSE sangat dibutuhkan budaya positif baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat tempat anak tersebut bertumbuh. Dengan budaya positif yang sudah mendarah daging, anak akan dengan mudah beradaptasi sehingga PSE akan benar-benar mampu mengasah KSE dalam diri anak. Dan dengan modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, merupakan strategi kolaboratif yang akan mampu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif sehingga anak akan bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Pada fase sebelumnya, kami telah melakukan proses elaborasi pemahaman untuk mengembangkan praktek pembelajaran sosial dan emosional yang lebih solid. Kali ini kami diajak untuk merumuskan kesimpulan dari proses pembelajaran yang sudah kami jalani dengan modul ini dengan tetap mengaitkan dengan modul-modul sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran di sekolah hanyalah berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan anak, sehingga saya melupakan aspek sikap. Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata anggapan saya itu salah besar. Sebagai seorang pendidik, saya seharusnya melakukan pembelajaran yang holistik, sehingga pembentukan sikap dan karakter dapat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang anak peroleh selama pembelajaran. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari, yaitu
peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran yang mencakup kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Penerapan praktek kesadaran penuh atau mindfulness, semisal dengan menggunakan teknik stop, mindful listening, dan mindful seeing. Indikator dalam implementasi PSE di kelas dan di sekolah yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan PSE dalam pembelajaran sosial dan emosional, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, bagi murid-murid, saya akan lebih memperhatikan keseimbangan antara pembentukan karakter melalui PSE dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak. Bagi rekan sejawat, saya akan membagikan praktek baik dalam implementasi PSE di kelas dan di sekolah, agar rekan-rekan juga menyadari bahwa mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Mengapa PSE semakin mendesak untuk diterapkan dan dipraktekkan? Kita tentu memahami dan menyadari pentingnya perkembangan murid secara holistik, bukan hanya secara intelektual, tetapi juga fisik, emosional, sosial, dan karakter. Meningkatnya kasus perundungan, tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pernikahan usia dini, anak dengan gangguan emosional seperti stres, kecemasan, depresi, bahkan kasus bunuh diri pada remaja menunjukkan masih lemahnya pendidikan sosial dan emosional pada anak. Maka, pembelajaran yang dapat menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional anak adalah sebuah urgensi dalam proses pendidikan di negara kita. Demikian pemaparan saya dalam koneksi antar materi modul 2.2 Pendidikan Sosial dan Emosional. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.